Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Laditri Sustia Syarifah dengan NIM 112110344, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Proses perumusan Pancasila yang pertama terjadi pada tanggal 29 Mei tahun 1945 oleh Mr. Muhammad Yamin, yang kedua pada tanggal 1 Juni tahun 1945 oleh Insinyur Soekarno, yang ketiga terjadi pada tanggal 22 Juni tahun 1945 melalui Piagam Jakarta, dan yang keempat pada tanggal 18 Agustus tahun 1905 melalui pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. BPUPKI telah mengadakan sidang 2 kali, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dikemukakan usul dan pendapat oleh anggota BPUPKI mengenai dasar negara dan rancangan undang-undang. Sidang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945 oleh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan sebagai berikut, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945 menyampaikan usulan sebagai berikut. Paham negara kesatuan, berhubungan negara dengan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisasi negara, hubungan antar bangsa, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan sebagai berikut. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Panitia kecil pada sidang PPKI pada tanggal 22 Juni tahun 1945 mengusulkan sebagai berikut, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panitia kecil bertugas untuk menggolong-golongkan dan memeriksa catatan-catatan tertulis selama sidang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 9 orang. Perumusan akhir Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan berdasarkan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2003 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pandangan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan semangat bangsa Indonesia, serta cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional maupun internasional. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijadikan sebagai norma fundamental. Rumusan kata dan kalimatnya tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilu. Pengubahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti pengubahan esensi cita moral dan cita hukum yang ingin diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Kedudukan pembukaan dalam hubungannya dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, maka pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari pasal-pasal UUD. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan lebih tinggi. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental yang menentukan adanya Undang-Undang Dasar negara tersebut atau sebagai sumber hukum dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan pergerakan dalam melawan penjajah. Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia disusun dalam Undang-Undang Dasar Berkedaulatan Rakyat dan Dasar Negara Pancasila. Selanjutnya adalah pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara persatuan, negara berkedaulatan rakyat, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan pembukaan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan susunan kebatinan dari UUD Negara Indonesia serta mewujudkan cipta hukum yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan langsung dengan pasal-pasal UUD 1945 karena mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 memuat dasar falsafah negara Pancasila dan batang tubuh UUD 1945 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan hal ini menjadi rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Ketuhanan yang Maha Esa dalam pasal UUD 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk negara kesatuan Indonesia yang telah berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat pengertian di atas sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa sesuai pasal 29 UUD 1945 dan pasal 28E UUD 1945. Kemanusiaan yang adil dan beradab pada pasal UUD 1945, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap hewan dan alam. Manusia adalah makhluk pribadi anggota masyarakat dan sekaligus hamba Tuhan. Hakikat pengertian di atas sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya secara pokok-pokok dalam pasal UUD 1945 pada pasal 28 bab XA pasal 28A sampai J, pasal 29, pasal 31, pasal 32 dan Dr. Syahrial _PP. Sila Persatuan Indonesia pada pasal Undang-Undang Dasar 1945. Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari faham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu, faham kebangsaan Indonesia tidak sempit, tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi faham golongan, suku, bangsa, serta keturunan. Hal ini sesuai dengan alinea 4 pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Penjabarannya dalam pasal UUD 1945, pasal 1 ayat 1 NKRI, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, pasal 35 bendera negara, pasal 36 bahasa negara, pasal 36A lambang negara, dan pasal 36B lagu kebangsaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, pasal UUD 1945. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan.
Sila keempat ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya, penjabarannya terdapat secara pokok-pokok dalam pasal-pasal UUD 1945 pada pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, dan pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada pasal UUD 1945. Hakikat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dinyatakan dalam alinea kedua pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya dapat dilihat dari penjabarannya dalam pasal-pasal UUD 1945 pada pasal 33 perekonomian negara, pasal 34 kesejahteraan sosial. Kelima, Pancasila merupakan satu kesatuan. Pancasila susunannya adalah majemuk tunggal, merupakan satu kesatuan yang bersifat organis, yaitu terdiri dari bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing bagiannya mempunyai fungsi dan kedudukannya sendiri. Meskipun berbeda, tidak saling bertentangan, akan tetapi saling melengkapi. Bersatu untuk mewujudkan secara keseluruhan membina bagian-bagian, tidak boleh satu sila pun ditiadakan, melainkan merupakan satu kesatuan. Bentuk susunannya adalah hierarki piramidal atau kesatuan bertingkat di mana tiap sila di muka, sila lainnya merupakan basis. Pancasila dalam kebijakan negara sebagai aspek politik pada pasal 26, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28. Aspek ekonomi pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34. Aspek sosial budaya pada pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Aspek Hankam pada pasal 27 ayat 3 dan 30. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.